Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurfadila dari kelas 3C. Di sini saya mau review mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan bab 3. Di sini ada pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konsursus atau Simon Law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: 1. Seorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Di sini ada pengaturan perbarengan, yaitu gabungan tindak pidana. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yaitu 1. Perbarengan peraturan atau konsursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau Vergesettelung diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan konsursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konsursus realis adalah bentuk konsursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut Vergesettelung adalah bukan bentuk konsursus murni. Di sini juga ada sistem pemidanaan, yaitu perbarengan peraturan atau konsursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang berat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Di sini juga ada perbuatan berlanjut atau Vergesettelung. Menurut pasal 60 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Ada juga pasal 64 ini ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Ada juga pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Di sini juga ada perbarengan perbuatan atau konsursus realis pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konsursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dan maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh: A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini dipidananya adalah 9 tahun plus sepertiga kali 9, jadi menjadi 12 tahun.